Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan menceritakan sedikit cerita yang orang lain ceritakan ke gue. Jadi ceritanya ada yang curhat ke gue. Ya karena memang kayaknya seru untuk diceritain, ya gue ceritain ke lu semua. Gue gak bakal ceritain gimana gue chattingan sama dia, atau maksudnya gimana dia ngomong ke gue, tapi gue jelasin aja inti cerita itu gitu ya. Ya buat mempersingkat waktu aja. Buat lo yang takut kuota lo terkuras di Instagram, lo bisa cek ke YouTube. Lo bisa cek bio Instagram gue, di situ ada link YouTube-nya, lo klik aja dan lo bisa tonton video ini di YouTube. Sebenarnya sih sama aja, kuota tetap terkuras gitu. Buat lo yang masih males buat dengerin cerita ini, lo bisa save dulu di Instagram, atau jika lo nonton di YouTube, lo bisa klik nonton nanti dulu biar lo bisa tonton video ini ketika lo memang ada mood untuk nonton video ini. Jadi ceritanya ada seseorang yang ngomong ke gua kalau dia itu pacaran katanya. Dulu dia pernah pacaran dan dia dapat laki-laki yang awalnya ya tanda kutip awalnya dia kira dia baik. Dia kira dia laki-laki yang wow gitu, yang menjadi idaman dia gitu. Cuman ketika dia udah lama pacaran sama orang itu, ternyata dia tahu kalau orang itu gak sebaik yang dia pikirin gitu. Dia sih yang curhat ke gue ini orangnya penerima, bukan pencari begitu. Jadi yang jelas yang nembak si laki-lakinya gitu. Terus dia katanya akhirnya sama laki-laki itu singkat cerita putus. Karena ya yang mutusin sih laki-lakinya juga. Dari situ dia udah agak bosen, maksudnya agak malas buat pacaran lagi. Karena ternyata dia sendiri kayak orangnya tuh agak polos gitu. Dia nggak tahu maksud atau cerita pacaran tuh kayak gimana, atau ya dia belum pernah ngalamin, dan itu adalah hari pertama atau pengalaman pertamanya pacaran. Nah, ketika dia udah putus, dia pun mencoba untuk menjauhi yang namanya pacaran itu. Tapi akhirnya singkat cerita dia dapat laki-laki yang memang menurut dia sendiri lagi, laki-laki yang menjadi idaman dia lagi begitu. Awalnya sih dia berpikir takutnya kayak dulu lagi. Cuman dia kedorong hatinya untuk bisa percaya ke laki-laki itu. Sampai dia ngomong laki-laki itu emang laki-laki yang udah terkenal di sekolahnya sebagai orang yang memang soleh gitu, orang yang paham agama begitu. Tapi singkat cerita dia ngomongnya sih dia nggak pacaran, dia ngomongnya berkomitmen katanya. Dia nggak mau pacaran katanya, dia berkomitmen aja. Sudah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan dia melalui hari-hari bersama pasangannya itu. Akhirnya pun singkat cerita si laki-laki itu mutusin dia lagi. Ngomongnya sih bukan mutusin, ya kalau bahasa orang pacaran itulah kayak putus, cuman dia gak mau ngatain kata itu, kata tanda kutip putus lah gitu. Ya entah kenapa lah, banyak emang orang yang ngebelok-belokin bahasa pacaran buat nyari aman gitu ya.
Ya singkat cerita dia pun putus, dan ketika itu si perempuan itu yang curhat ke gua udah hampir gak percaya lagi sama rayuan laki-laki gitu, rayuan buaya. Sampai akhirnya ya lama menyendiri gitu. Maksudnya menyendiri itu ya single gitu, jomblo. Dia udah ngeklaim dia punya 2 mantan ya. Dan akhirnya setelah dia udah lama, udah katanya sih agak sampai 2 tahun lah dia sendiri. Waktu SMA katanya ada yang nembak dia lagi, ada yang suka ke dia dan dia tolak. Dia coba tolak katanya dengan pelan-pelan, cuman laki-lakinya itu terus ngikutin dia. Maksudnya ya ingin terus menarik diri dia supaya nerima si laki-laki itu gitu. Dan akhirnya si perempuan itu, singkat cerita ya, walaupun memang sebenarnya ceritanya lama, sampai berbulan-bulan dia terus ditarik, akhirnya hati si dia itu luluh gitu. Dia nerima tembakan si laki-laki itu. Dia berhubungan cukup lama katanya, cuman gak sampai setahun putus lagi dia. Hampir mau lulus katanya, hampir mau lulus semester terakhir dia diputusin. Dia pun mencoba minta saran ke gua gimana caranya mengatasi masalah yang seperti dia rasakan gitu. Dia niatnya gak mau orang lain merasakan apa yang dia rasakan. Ternyata dia udah 3 kali merasakan yang namanya kesakitan di ujung hubungan gitu. Dan dia ingin saran supaya gimana caranya dapetin laki-laki yang bagus dan bagaimana tipe laki-laki yang memang bagus lah gitu. Oke, gue coba jawab, cuman tolong lu sebagai pendengar video ini atau pendengar omongan gue ini, tolong lu juga coba kasih saran buat dia. Pertama, gimana pendapat lu atau saran lu untuk kejadian yang seperti ini? Kedua, gimana gimana cara nyari laki-laki yang bagus, dan gimana tipe laki-laki yang mantep gitu, yang cocok dan bagus lah gitu. Coba lu komen di kolom komentar ya. Buat lu yang di IG atau di YouTube, silakan lu komen. Sepuasnya lu bisa ngomong apa aja di sana. Terbuka aja, bro. Kita berkomunikasi bareng-bareng, kita akan menyelesaikan masalah bareng-bareng ya. Karena gue sendiri bukan ustadz, bukan profesor, bukan dokter yang ilmunya tinggi. Gue hanya mencoba menjawab segala cerita atau segala masalah dengan pengalaman gue sendiri. Oke, gue coba jawab dengan jawaban gue sendiri ya. Buat lu yang curhat ke gue tadi, juga buat lu yang mungkin dengerin omongan gue ini. Pertama, gue ingin tanya kepada lu semua. Kebetulan gue emang gak terlalu banyak nanya ke perempuan itu. Dia langsung berat curhat ke gue gitu. Gue belum sempet nanya-nanya ke dia, karena dia emang pengen dijawabnya di video gue gitu. Jadi ya udahlah, gue gak nanya ke dia gitu. Pertanyaan gue yang pertama, apa alasan lu semua pacaran? Oke, kalau lu semua memang dapat jodoh lu dari lu pacaran, itu menurut gue udah rezeki lu. Kan lu tahu ada yang namanya takdir, dan takdir itu udah ditentuin oleh Allah. Dan lu gak bisa ngubah
takdir itu. Jodoh lu udah ditulis di sana. Pas sebelum lu hidup juga udah ada jodoh lu. Udah dituliskan di Lauhul Mahfuz, bro. Jadi lu gak usah ribet nyari-nyari jodoh. Kalau lu emang jomblo selamanya ya itu takdir lu. Cuman jangan sampai lu percaya takdir bahwa jodoh lu udah ada, lu gak ikhtiar. Beda lagi itu, bro. Berarti emang udah takdir lu gak ikhtiar gitu. Dan itu salah satu faktor lu jomblo selamanya. Cuman ya gue doain lah semua yang ngedengerin suara ini atau yang lagi nonton video ini punya jodoh lah. Gue yakin dah. Soalnya yang gue lihat emang jarang sih yang namanya jomblo selamanya. Dia pasti punya pasangan, mau yang kayak gimana pun ya dia nikah lah gitu. Kecuali yang emang keburu meninggal, kan itu beda lagi. Pertanyaan dulu pertama tentang gimana saran atau pendapat gue tentang kejadian itu. Sebenarnya jika gue nyalahin siapa-siapa, tentu gue nyalahin laki-lakinya yang pertama. Dan gue juga gak menutup kemungkinan menyalahin lo. Kenapa? Karena lo, iya gue tahu sih perempuan itu sih emang gampang luluh hatinya kalau dibaperin dikit lah tertarik gitu. Ya itu gue wajarin dulu kalau lu perempuan dan gampang ditarik ke buaya-buaya. Tapi lu juga harus tahu, walaupun lu perempuan dan lu gampang tertarik, lu harus coba melawan segala nafsu lu. Prinsip gue, segala yang dilakukan atas nafsu diri lu kedepannya gak baik. Sama halnya kalau lu pacaran. Kalau lu pacaran dengan alasan nafsu lu ingin nikmati kehidupan remaja lu, ya lu harus siap aja, ujung-ujungnya gak bakal jauh, putus. Sebenarnya kalau lu emang niatnya nafsu sih, gue sih yakin lu gak bakal terlalu sakit ujungnya. Cuman gimana kalau pasangan lu yang memang udah berharap bener-bener kedepannya sama lu, dia gak niat nafsu, dia bener-bener nyiapin dirinya buat hidup bersama lu, tapi lu kecewain, kan itu gak etis, bro. Apalagi ke perempuan. Gue coba lihat fakta aja gitu, dan pengalaman teman gue, pengalaman gue juga, dan ini yang gue bicarain adalah pengalaman fakta yang pernah gue lihat, gue pernah dengar, dan gue pernah alami. Gitu aja. Yang kedua gue coba jawab, bagaimana cara nyari jodoh yang terbaik. Gini aja, gue kasih prinsip ke lu bahwa jodoh lu itu adalah cerminan diri lu. Oke, lu berpikir diri lu misalkan diri lu itu jahat misalkan. Bukan jahat ya, kalau jahat sih terlalu keras ya, namanya kurang baik lah gitu. Gue sih gak terlalu yakin. Gue hanya berpikir dan berinsting bahwa jodoh lu gak bakal jauh dari lu. Orangnya ya sama gitu. Kalau mandang misalnya gini ya, gue punya temen ya bisa disebut dia kurang baik lah, gue baik misalkan, atau gue balikin lah biar nggak ada masalah gitu ya. Misalkan gue ini orangnya kurang baik dan teman gue baik. Gue punya pacar nih misalkan, dan pacar gue nggak jauh beda dari gue sifatnya. Dia sama-sama sifatnya atau akhlaknya kurang baik. Gue yakin pacar gue ini gak bakal nerima teman gue. Kenapa? Karena dia gak suka pacar yang memang misalkan soleh. Karena dirinya juga gak, ya gue yakin lu paham lah gitu. Intinya gitulah, jodoh lu adalah cerminan diri lu. Jadi kalau lu ingin cari jodoh yang terbaik, cara dari gue,
perbaiki dulu diri lu. Ketika diri lu udah berasa baik, jodoh lu juga gak bakal jauh dari lu. Lu gak bakal cari jodoh yang buruk ketika lu memang berpikir jodoh lu tuh keinginan lu yang memang lu ingin yang baik, karena diri lu udah baik gitu. Jarang loh, serius, orang yang misalkan orang jahat, dia ingin orang yang baik. Nah kalau misalkan di logika ini, pencuri atau pembunuh misalkan, dia nikah sama polisi gitu kan, gak mungkin bro, kan itu gak masuk akal gitu. Ya itu logika aja gitu. Sama kayak membunuh nikah sama polisi gitu, dia gak mungkin kayak gitu. Ya gitulah prinsipnya, jodoh lo adalah cerminan diri lo. Apa tipe jodoh yang terbaik? Gue kembaliin jawaban itu ke diri lo, karena lo yang tahu apa yang terbaik buat lo. Sebenarnya ada kasus dimana seorang anak pengen nikah sama jodoh yang udah dia pilih, cuman orang tuanya milihin yang lain gitu. Gue coba jawab gini, kalau orang tua lo pengen yang terbaik buat lo, kenapa dia coba pilih yang bukan lu ingin gitu? Sebenarnya gini, kalau lu emang nerima apa yang orang tua lu rekomendasi gitu, orang tua lu ingin, ya itu sah-sah aja, itu ya silakan gitu. Tapi kalau lu nolak, sebenarnya itu juga hak lu. Orang tua lu gak mau kan sesuatu terjadi atau masalah terjadi ke anaknya. Sedangkan faktanya gini bro, rata-rata orang yang dipaksa nikah itu keluarganya gak harmonis. Apakah orang tua lu mau lu keluarganya gak harmonis? Kan enggak bro. Dua hal yang harus lu cari dari jodoh lu. Yang pertama, itu adalah orang yang terbaik buat lu. Dan kedua, lu mencintainya. Kalau orang tua lu milih yang terbaik buat lu, tapi lu gak mencintai orang itu, hidup lu gak bakal harmonis, keluarga lu gak bakal jalan. Rata-rata ya. Tapi beda lagi kalau lu memang mencoba menerima apa yang jadi pilihan orang tua lu. Kalau lu udah dinikahin paksa nih, tapi lu coba ya udahlah gitu, kita jalanin aja walaupun lu memang kurang mencintai orang itu ya, tapi lu maksain buat coba mencintai orang itu, ya bakal jalan-jalan aja keluarga lu. Itu kembali ke diri lu sendiri sih gitu. Bagaimana tipe jodoh yang terbaik itu kembali ke diri lu gitu. Satu hal dari gua, dan sekedar mengingatkan kepada lo bahwa sekali lagi jodoh itu udah ditentuin sebelum lo hidup di Lauhul Mahfuz oleh Allah. Jadi lo gak usah ribet-ribet nyari jodoh, lo gak usah mengekang satu pasangan buat jadi jodoh lo. Mereka semua punya hak untuk memilih. Lo gak bisa mengikat satu cewek atau cowok buat jadi jodoh lu, sedangkan dia gak mencintai lu. Dan jodoh itu udah ditentuin sebelum lu hidup. Tapi bukan maksudnya lu gak usah ikhtiar tetap harus bro, berdoa tetap harus. Cuman insya Allah jodoh lu udah pasti ada. Gue doain.
jodoh lu adalah jodoh yang terbaik buat lu. Semoga cerita ini bisa menemani waktu-waktu sebelum tidur lu, dan semoga cerita ini bermanfaat. Kita coba ambil hikmahnya. Sekali lagi, kalau buat lu yang ingin ngasih saran atau pendapat lu, silahkan komen di bawah. Dan kalau lu yang ingin curhat atau bercerita ke gua, silahkan DM di Instagram gua. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang enak di hati lu. Terima kasih udah nonton video ini dan mendengarkan omongan gua dari tadi. Segitu aja mungkin yang bisa gua sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.